Nah, kalau memang betul apa yang disampaikan oleh saudara Fadel bahwasanya itu adalah hoax dan penyebaran fitnah, silakan kepada saudara Fadel untuk dilaporkan berkaitan dengan masalah pasal 27 ayat 3. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani menolak pengajuan restoratif justice yang diajukan oleh pihak Fadel Bacide. Seperti diketahui, Nikita Mirzani telah melaporkan kekasih Laura Meizani, Fadel Bacide, ke polisi. Laporan Nikita Mirzani ini sudah berjalan. Pihak penyidik juga sudah meminta keterangan para saksi dan memanggil Fadel Bacide. Namun, Fadel belum dapat memenuhi panggilan polisi karena mengaku sakit. Kini, kuasa hukum Fadel Bacide mengajukan restoratif justice atau penyelesaian masalah dengan mediasi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menolak pengajuan restoratif justice Fadel Bacide. Fahmi menyebut kalau permintaan Fadel itu tidak akan bisa terwujud. Fahmi meminta agar Fadel Bacide mempersiapkan diri untuk menghadapi laporan Nikita Mirzani, karena bagaimanapun Nikita Mirzani berniat untuk menjebloskan Fadel ke penjara. Artinya ketika nanti pihak terlapor ingin meminta gitu, gimana Bang? Mimpi, jadi mustahil. Jadi lebih baik fokus saja, persiapkan dirinya menghadapi permasalahan ini, karena kami melampirkan bukti-bukti berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan bukti saksi, dan berdasarkan visum, dan itu menjadi haknya daripada penyidik visumnya. Siapkan diri saja, nggak perlu terlalu bermimpi dengan hal-hal yang sudah tidak masuk akal. Jadi jangan samakan perkara harta benda dengan perkara ini. Ini perkara terkait dengan seseorang anak kecil yang belum dewasa menurut hukum, dan ini adalah anaknya Nikita Mirzani. Saya yakin Nikita menutup pintu hal-hal yang terkait dengan itu, karena tidak mungkin mengembalikan dalam keadaan seperti semula sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu pada udah ngeliat klarifikasinya si Fadel belum, lakinya si Loli itu yang ngomong kayak gini, untuk soal putus kalian semua tuh gua prank, jangan adu otak, jangan adu ide sama gua karena di sini gua konten creator. Haha, dih, najis. Gua kayak orang kagak punya kerjaan anjing, gua ngeliatin begituan semua kayak dari awal sampai akhir, lo tahu, dari ujung jempol kaki sampai ujung rambut merindingnya. Ya Allah, gua kata, nih gua ngeliat apa ya? Ngeliat-ngeliatnya film yang menjijikan gitu. Ini sih yang paling menjijikan, sumpah. Gua kata lu seneng gitu ya ngeprank kita semua apa segala macem. Emang gua peduli? Kagak peduli. Kagak. Lu mau putus kek, lu mau ngapain segala macem, kagak peduli. Monyet, bodoh amat. Bodoh amat. Kata gue ya ada ya manusia sepede ini gitu. Ada ya manusia kayak gitu. Gua gitu. Ngerti gak sih? Kata gue istighfar, sebaba istighfar lu. Ya Allah, mending lu balik noh ke kota lu noh. Monyet, kesel banget gue. Aduh Del, sumpah gaya lu tengil banget. Lu boleh ya beradu ide sama netizen, tapi lu nggak bisa beradu dengan Kak Niki. Kalau untuk tentang hukum gitu loh, kamu udah kalah telak sama Kak Niki. Itu anak-anaknya dia gitu loh, udah gitu di bawah umur lagi. Ini buat Loli ya, Loli udah berdamailah dengan ibumu, baikan sama ibumu, kembali ke ibumu gitu loh. Sejahat-jahatnya mulut ibumu tuh, dia tetap ibumu gitu loh. Kelihatan banget dia masih peduli sama kamu, ya, pengen nyelamatin kamu dari dunia yang seperti ini gitu loh. Kamu udah terlalu jauh, kamu umurnya masih muda, pemikirannya masih belum panjang, masih pendek banget pemikirannya. Banyak orang tuh sayang loh sama kamu Loli, cuman kamunya tetap keras kepala, sumpah batu banget. Lu jangan adu otak sama gue, lu jangan adu ide sama gue. Gue ini konten kreator, katel. Lagian siapa yang mau adu otak sama lu? Siapa yang mau adu ide sama lu? Lu kan bebal. Nggak usah sok-sokan, dari gestur dan cara bicara lu aja udah ketahuan bahwa lu itu ketakutan. Buruan Gi, cari tempat persembunyian.
Katanya Nikita Mirzani itu tuh nggak pernah coret loli dari kakak cemilan. Iya, katanya dia tuh nggak pernah nyoret anaknya dari kartu keluarga dan ahli waris. Sebelumnya kita pernah dengar ya, katanya Kak Nikita Mirzani itu nyoret loli dari kakak dan ahli waris. Ternyata kata pengacaranya itu hanya gertakan dan cara Nikita Mirzani mendidik anak. Buset dah, kata gue mah Nikita Mirzani cara mendidik anaknya kayak gitu, sampai mau nyoret lo. Seperti itu cara ibu mendidik anak. Nih sumpah gue setuju, gue mah dukung lu kan Nikita Mirzani. Lu mau nyalek, mau calon wali kota juga gue dukung kan. Emang anaknya kurang ajar itu anak emang loli. Gue dukung kan Nikita Mirzani. Gue itu tadi tuh baca-baca dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang di TikTok tuh tidak sewise orang-orang yang di Twitter. Kalau orang-orang yang di Twitter itu sangat-sangat amat bijak ketika menilai sesuatu dan tidak berat sebelah. Menurut gue sih enggak ya, dalam kasus loli dan orang tuanya ini. Gue yakin di TikTok itu juga banyak orang-orang yang berpikiran sama seperti dengan orang-orang yang di Twitter, termasuk gue. Jujur gue juga setuju dengan pendapat orang-orang Twitter bahwa loli itu begitu karena orang tuanya juga. Gue setuju ya, orang-orang Twitter kan bilang loli begitu karena parenting orang tuanya, melihat orang tuanya berantem di TV waktu kecil, melihat bagaimana orang tuanya ganti-ganti suami atau pacar lah, kurang lebih begitulah pendapat orang-orang Twitter. Gue setuju ya dengan parenting yang salah itu. Sedikit banyak orang tuanya juga salah dengan apa yang sekarang terjadi pada loli, sampai pada akhirnya loli itu menemukan tempat rumah yang aman, yaitu Fadel. Meskipun balik lagi Fadel juga bukan orang yang baik, jadi itu tidak bisa dibenarkan juga. Tapi ngerti gak sih kenapa gue tuh tidak selantang itu berbicara di TikTok? Karena gak tega anjir. Gue tuh juga seorang ibu. Gue pernah melakukan kesalahan yang besar juga ke orang tua gue. Dan orang tua gue tuh juga single parent kayak Nikita Mirzani gitu. Orang tua gue juga melakukan hal yang sama. Diam, terus gue minta maaf ke orang tua gue. Gue kembali ke orang tua gue dan gue diterima. Sama seperti Nikita Mirzani menerima loli. Meskipun dengan cara seperti ini, anak itu harus diambil. Tapi gue gak tega anjir, jadi orang tua tuh susah banget. Bayangin ya, coba deh lu scroll cari video Nikita Mirzani tuh wajahnya bagaimana, dia pakai masker masuk ke dalam mobil. Gue gak tega. Gue yakin tanpa gue sebagai netizen menyalahkan parenting dia, bagaimana dia membesarkan loli itu dengan banyak kesalahan, gue yakin Nikita tuh juga menyalahkan diri dia sendiri. Ibarat kata orang tua tuh gak perlu disalahin, mereka pasti sudah merasa bersalah terlebih dulu, sudah banyak penyesalan. Gue yakin begitu ya. Kalau mungkin yang tersebar tuh katanya Nikita tuh nyesel ngelahirin loli, tapi dia tetaplah ibu anjir. Dia nangis ketika lihat loli begitu keadaannya ketika dijemput. Bagaimanapun juga itu juga ibu. Gue yakin penyesalan dan rasa sakit itu juga ada. Dah gue sebagai netizen ini gak mau menambahkan rasa sakit itu tuh gue gak mau. Makanya ya kalau dibilang salah semuanya, termasuk netizen yang mungkin sempat membela loli atau mungkin memberikan wadah Nikita untuk membuka aib anaknya. Ya pada akhirnya memang yang merasakan sakit itu bukan kita, tapi Nikita dan loli. Jadi gue gak mau nambah-nambahin dengan nyalahin Nikita bahwa dia bukan ibu yang baik, bukan ibu yang becus. Gue cukup menyalahkan Fadelnya aja gitu, karena Fadel juga sebenarnya bisa untuk mengembalikan anak itu, memberikan dampak yang positif alih-alih memberikan dampak negatif. Itu sih. Terus gini ya, satu lagi, loli itu anak pertama. Gue yakin dulu Nikita juga pertama kali jadi orang tua, pertama kali jadi ibu, jadi sulit gitu. Itulah pokoknya. Ada beberapa pandangan hukum dari saya kepada masyarakat juga, dan sekaligus para netizen ini karena mendesak saya untuk memberikan tanggapan, dan sekaligus ada bahasa para netizen juga menantang pada saudara Fadel dan tim lawyernya. Nah, kalau memang betul apa yang disampaikan oleh saudara Fadel bahwasanya itu adalah hoax dan penyebaran fitnah, silakan kepada saudara Fadel untuk dilaporkan berkaitan dengan masalah pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 310 dan 311, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnahnya ya. Nah, sekarang ini pun juga karena banyak netizen menyampaikan kepada saya bahwasanya ada bukti-bukti yang sekarang lagi diusut oleh Mbak Nikmir. Ini berkaitan dengan ada indikasi terjadinya
ya. Nah, perlu diingat juga kalau bahwasanya Mbak Nikmir ini melaporkan kepada saudara Fadel dan juga anaknya termasuk inisial L, ini bisa juga diancam ataupun dimasuk kepada ranah pasal 463 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan juga masuk kepada 347-nya masuk kepada ranah barang siapa yang melakukan ataupun berniat untuk melakukan, yaitu bisa diancam pidana dengan ancaman pidana 4 tahun untuk yang perempuan, dan juga yang melakukan itu ancaman pidananya 12 tahun, dan turut melakukan itu ancaman pidananya juga sampai dengan 10 tahun, ya. Nah, tetapi netizen juga menunggu, katanya kalau memang mau dilaporkan, laporkan saja, tetapi kami sudah bersiap juga untuk antisipasi kalau laporan itu tidak benar adanya, melainkan fakta laporannya itu yang terjadi, mereka sudah bersiap juga untuk di pasal 317-nya, ya. Nah, yang dimana barang siapa melaporkan kepada penguasa untuk dituliskan ataupun tertulis dan itu tidak benar adanya, melainkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, mereka akan melakukan laporan balik. Nah, jadi maksud saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya para netizen. Tinggal saudara P dan inisial L ini kalau memang itu tidak benar adanya, laporkan para netizen, laporkan siapa yang memang menyebarluaskan fitnah atau hoax itu. Nah, begitupun juga yang di sebelahnya sudah bersiap juga. Jadi pada masyarakat Indonesia jangan mau ditakut-takuti lagi, dan kalau memang kita punya faktanya, kita punya datanya, silakan untuk bertarung dan sampaikan nanti apabila dilaporkan faktanya seperti apa, ya, sesuai dengan data. Oke, terima kasih.